kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol ya. Ya. Oke. Jadi di sini nanti kita akan supervisi ya. Nah, tapi supervisi kali ini nih beda dengan supervisi yang sebelumnya. Supervisi kali ini berbasis coaching. Artinya lebih ke pengembangan diri. Kalau supervisi yang sebelumnya kan cenderung ke penilaian ya, dari kepala sekolah kepada bawahannya. Nah, sebelumnya nih nanti kita kapan nih mau observasinya? Jadi kan nanti tahapan kita ada pra-observasi, ada observasi, kemudian pasca observasi. Nah, obrolan kita kali ini masuk di pra-observasi. Jadi ada beberapa hal yang akan kita sepakati. Di antaranya waktunya. Kapan nih kita akan observasi? Kalau minggu depan gimana Bu Atri, hari Selasa? Oh iya, boleh. Selasa ya. Boleh ya. Nanti jam Di- ke 3.4 Di kelas? di kelas 8C. Kebetulan saya ada di kelas itu hari Selasa besok. Oh iya, betul. Saya juga kosong untuk jam itu. Oke, terus tujuan pembelajarannya apa nih Pak Asep nanti yang akan dipelajari? Untuk besok pembelajaran matematika di minggu depan itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok dengan tepat. Jadi harapannya nanti anak bisa menyelesaikan masalah yang ada kaitannya dengan kubus dan balok. Oke, kemudian area pengembangan apa nih yang akan dicapai? Kalau di area pengembangan yang hendak dicapai itu ada menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE, kemudian model pembelajaran yang mau dipakai itu problem based learning. Jadi nanti Pak Asep mau mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, dan juga menerapkan KSE. Kemudian medianya strateginya dengan menggunakan problem based learning. Ya. Nah, kemudian strategi apa nih yang dipersiapkan untuk? Kalau untuk strategi, insya Allah besok saya menggunakan bahan ajar itu berupa LKPD, ada media sesuai dengan project metode yang mau saya pakai yaitu problem based learning. Nanti juga ada slide tampilan di PowerPoint. Kemudian ada alat peraga langsung. Kita mau pakai kemasan, bungkus kemasan, kemudian dibikin jaring-jaring, kemudian dihitung berapa luas permukaannya. Nah, setelah itu nanti ada penerapan diferensiasi berupa konten, proses, dan produk. KSE 5 kompetensi. Ya, itu Bu Atri. Nah, nanti harapan setelah disupervisi apa nih? Harapannya itu besok setelah diadakan pembelajaran ini akan berdampak positif terhadap hasil belajar siswa, terutama di bab menentukan luas permukaan balok dan kubus. Semoga besok strateginya berhasil ya Pak Asep. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Bu Atri ya. Sampai jumpa di observasi nanti ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Atri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, ketinggalan. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang nggak masuk hari ini? Sakit. Nah, semoga teman-teman kita yang hari ini berhalangan hadir karena sakit segera pulih dan diangkat penyakitnya sama Allah yang Maha Kuasa. Kita sama-sama berdoa supaya mereka bisa kembali aktivitas lagi, belajar bareng di kelas bersama-sama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, nanti Pak Asep akan mengajak kalian untuk ice breaking biar suasananya lebih ceria lagi, lebih hangat lagi, dan supaya kalian dapat konsentrasi nanti ketika belajar. Sebelumnya saya minta untuk berdiri semua yang ada di kelas. Siap. Kanan pegang bahu. Goyang. Terus lari.
kubus, dan balok. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui problem based learning, murid dapat menentukan luas permukaan kubus dan balok dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok dengan tepat. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran selesai, kalian dapat menentukan luas permukaan kubus dan balok dengan tepat. Setelah ini nanti akan saya buat 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi nanti akan saya pilih berdasarkan acak. Setelah itu bisa bentuk dan duduk per kelompoknya masing-masing. Nanti sebelum pembelajaran dimulai, ada soal yang harus kalian kerjakan. Jadi soalnya ada di halaman 130, buku cetak matematika, silakan dibuka. Sudah semua? Nah, di situ silakan dikerjakan soal yang ada di halaman 130. Nah, sudah duduknya sudah berdasar kelompok semua? Nah, setelah ini nanti ada ini bahan ajar yang akan Pak Asep bagikan ke kalian. Jadi nanti setelah itu tugas kalian adalah mengamati, kemudian mencermati dan mengidentifikasi unsur-unsur balok dan jaring-jaringnya. Gitu ya. Nanti satu kelompok itu tugasnya untuk mengidentifikasi, mengamati dan mencermati jaring-jaring atau unsur-unsur balok yang ada di sini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ini nanti dihitung sisinya ada berapa. Ini nanti ada berapa ini sisinya? Ada 6 ya. Jadi nanti cara menghitung luas permukaan itu nanti dijumlahi semua nih sisi 6-nya ini. Jadi sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti dijumlahin semua. Lalu ketemu nilai luas permukaan balok. Ya. Sama, kalau itu hampir sama semuanya. Nah, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai setelah ini bagian presentasi, kira-kira kelompok siapa dulu nih yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, kelompok 3, kelompok C, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami menghitung luas bentuk pembolong kertas yang berbentuk balok. Yang pertama-tama kita gunting bungkus yang sampai berbentuk jari-jari. Yang pertama kita gunting dulu bungkusnya sampai berbentuk jari-jari. Ya, pertama berarti digunting dulu nih bungkus kemasannya yang mau dihitung sampai bentuknya seperti jari-jari. Kemudian gimana lagi? Selanjutnya kita hitung jaring-jaring luas permukaan balok. 2 PL ditambah 2 PP ditambah 2 LP. 2 kali PL ditambah PP ditambah LP. 2 kali 11 dikali 9 ditambah 11 dikali 4 ditambah 9 dikali 4. 2 dikali 99 ditambah 44 ditambah 36. 2 dikali 179 sama dengan 358 cm persegi. Nah, sudah. Nah, kita dari kelompok lain nih. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kelompok B. Ada berapa sisi yang dimiliki balok? Ada berapa sisi yang dimiliki oleh balok. Itu pertanyaan dari kelompok B. Nah, kelompok A. Apakah semua sisinya kongruen? Nah, kira gimana kelompok C tanggapannya dari kelompok B dulu? Tadi pertanyaan si Aldo mewakili kelompok B, ada berapa sisi yang dimiliki oleh balok? Ada yang mau kita jawab? 6 sisi. 6 sisi. Beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok.
sisinya kongruen. Gimana kelompok C? Ada yang bisa bantu jawab? Sisi kongruen hanya ada 3 pasang sisi yang kongruen. Beri tepuk tangan dulu dong buat. Kita sudah selesai tadi dipresentasikan oleh kelompok C. Nah setelah ini saya akan bertanya ke kalian, kira-kira ada berapa sisi pada balok? Nah, apakah semua sisi pada balok itu kongruen? Iya. Ada berapa sisi pada balok yang kongruen? Iya. Nah, gimana caranya nih kalau saya mau menghitung luas permukaan balok? 2 kali 60 Ulangi lagi, gimana caranya kalau saya mau menghitung luas permukaan balok? 2 kali 30 panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah itu caranya kalau saya mau cari luas permukaan balok. Beri tepuk tangan dulu dong buat pembelajaran selesai. Setelah pembelajaran selesai, kira-kira hal apa yang paling menarik ketika kalian melakukan pembelajaran pada hari ini? Proses menghitung luas permukaan balok. Nah, kira-kira tantangan apa nih yang kalian temui pada saat proses pembelajaran? Proses perhitungan atau cara menghitung luas permukaan balok. Nah, itu demikian pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran besok itu tentang volume, menghitung volume kubus dan balok untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kalian tugasnya di rumah itu nanti silakan cari kemasan yang bentuknya menyerupai balok. Setelah itu kalian hitung. Nah, untuk minggu depan nanti akan saya tagih jawabannya. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak cukup jelas perintahnya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas segala perhatian. Kalian luar biasa hari ini. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Atri. Ya, tadi kita sudah observasi ya. Iya. Nah, ini sekarang kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pasca observasi. Iya. Di tahapan waktu pra observasi, jadi yang ingin dikembangkan areanya adalah diferensiasi dan juga KSE, kemudian model pembelajarannya ya. Ya, Nah, dalam dasar nih. ini tadi gimana nih? Ada hambatannya nggak? Kalau untuk hambatan sih kayaknya lebih ke manajemen muridnya itu ya Bu ya. Karena kan memang untuk di pengembangan KSE sama si diferensiasi ini kan saya harus mengamati nih, harus memetakan anak-anak itu kelompok A, murid yang sudah memahami luas dan persegi panjang, kemudian kelompok B itu kan yang sudah mengetahui rumus, kemudian kelompok C yang belum mengetahui. Kadang di anak ini kadang mereka masih bingung nih, saya itu udah tahu atau belum tentang cara menghitung luas permukaan balok atau belum. Jadi lebih tantangannya lebih ke itu, untuk penentuan kelompok awal, memetakan kelompok mana yang belum, mana yang sudah, dan mana yang sudah benar-benar bisa menghitung. Karena kan untuk pelajaran balok sama kubus ini kan sudah ada di sekolah dasar. Jadi mereka sudah ada bekal dulunya nih, tinggal merecall lagi keingetannya waktu SD tentang pelajaran ini. Sehingga lebih ke situ ceritanya. Kalau untuk diproses, saya rasa semuanya menarik. Ini pembelajarannya juga menarik. Kemudian anak itu kan gaya belajarnya masing-masing beda-beda. Jadi diferensiasi ini lebih mengakomodir gaya belajar mereka. Jadi kalau besar harapan sih nanti setelah saya periksa hasilnya itu akan berpengaruh positif terhadap nilai mereka. Gitu Bu. Kemudian dari skala 1 sampai 5 nih.
Tadi strategi yang udah Bapak Asep gunakan itu sudah sampai level mana nih? Kalau menurut saya sendiri, Manajemennya. karena kan pelakunya saya sendiri yang melakukan, itu sepertinya di level 4. Kalau untuk sempurna kayaknya ya namanya orang ada masih ada yang kurang kan, apalagi ini untuk pembelajaran ini kan masih tahap pengenalan ke siswa gitu, jadi harus butuh banyak tantangan untuk biar pembelajaran itu bisa jalan dan harapannya bisa berkembang positif gitu. Nah untuk ke depan ini nanti supaya sampai di skala 5 nih tadi nih, apa nih akan Bapak Asep? Lebih ke persiapan dulu Bu, kayaknya untuk preparingnya kemarin belum maksimal, jadi untuk kedepannya nanti biar skalanya bisa naik ke 5, persiapannya saya akan mantengin lagi untuk bahan ajar mungkin, kemudian pengelompokannya mungkin, kemudian soal pretestnya mungkin gitu, nanti akan saya perbaiki lagi. Untuk soal pretestnya ini apa yang mau diperbaiki? Nah kalau tadi itu kan untuk soal pretest mereka cuma untuk menentukan luas permukaannya saja, jadi besok lebih ke LKPD-nya itu saya susun supaya mereka itu tergiring sendiri untuk menentukan. Nah kalau tadi kan enggak gitu Bu Atri, mungkin itu kekurangannya tadi. Jadi tahapan di LKPD akan diperbaiki ya? Iya, tahapan di LKPD-nya akan diperbaiki lagi supaya mereka dengan gampang nih setelah ini digiring kemana gitu. Ya. Jadi harapan ke depan semoga nanti pelatihnya lebih baik lagi ya Pak Asep ya, bisa sampai ke skala 5. Iya, mudah-mudahan yang Bu Atri ya. Kita tunggu ya untuk di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Iya, sama-sama.